adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Yuk sekali lagi ya, katakan dengan sungguh kabarnya hari ini dan sukacitanya hari ini. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kakak yakin adik-adik pasti sudah berpenampilan rapi dan juga wangi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak juga di sini sudah berpenampilan rapi, kakak juga sudah mandi dan juga sudah harum. Dan tidak lupa, pastikan adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya sebelum nantinya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui pujian I Love You Jesus. Nanti ada versi bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesianya. Kakak harap adik-adik semangat dan juga pakai gerakannya ya sembari bernyanyi. Yuk kita bernyanyi. Boleh tepuk tangan ya adik-adik. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Masih bahasa Inggris, kita nyanyikan sekali lagi ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita beralih ke bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sungguh dalam-dalam lagi. Aku cinta Yesus. Dalam-dalam lagi. Cintaku dalam, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Aku dalam lagi. Cintaku dalam sekali. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Kepada Kak Lia, kakak persilakan. Hai adik-adik, shalom. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik pada hari ini di ibadah Sekolah Minggu GKPI Bengkulu. Sebelum ibadah, yuk kita berdoa dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga pada saat hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali melalui pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum mulai firman Tuhan yang akan kakak bawakan pada hari ini, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih karunia Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bisa Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkati Tuhan agar firman Tuhan yang nanti kami dengarkan bisa kami tanamkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, baik adik-adik, buat adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau minta tolong dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik di rumah boleh dibaca ya. Judul di atasnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Oleh Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Lalu di ayatnya yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Di ayatnya yang kelima, maka jawablah Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, adik-adik, apa sih yang adik-adik ketahui tentang Naaman adalah seorang? Naaman itu ada seorang apa, adik-adik? Yang tadi di ayat pertama yaitu si Naaman adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan. Nah, dia ini, si Naaman ini telah dipercaya oleh Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, dia tuh telah dipercaya, tetapi dia mendapatkan penyakit kusta. Wah, penyakit kusta itu apa sih, Kak? Nah, kakak akan jelaskan apa itu penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu merupakan penyakit kulit yang dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi bagi siapa yang mendapatkan penyakit kusta itu harus diasingkan. Diasingkan seperti apa sih? Dia tuh hidupnya kayak tersendiri kemungkinan. Nah, dia harus menutup atau isolasi seperti itu. Nah, penyakit ini itu dari kutukan biasanya. Dikutuk seperti itu. Dianggap sebagai penyakit kutukan. Nah, ini
dapat juga mengganggu karir atau jabatannya. Nah, jika tidak segera diobati, makanya harus segera diobati. Nah, tentulah Sina Aman harus pengobatan. Nah, walaupun dalam pergumulan dia menghadapi penyakit tersebut, ada seorang anak perempuan pelayan dari istrinya yang berkata kepadanya tadi yang di ayat yang ke-3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya, lalu dia sembuh. Nah, kakak mengingatkan dari tema firman Tuhan minggu ini, yaitu judulnya ikut serta menolong sesama. Nah, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menolong. Adik boleh ditulis di bawah. Menolong itu seperti apa sih, Kak? Menolong itu bisa dalam doa, bisa dalam bentuk apapun yang bisa kita berikan kepada yang orang yang membutuhkan, itu harus kita bisa tolong sesama. Nah, bagaimana sih menolong? Contoh menolong yang sangat bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menolong orang tua kita di rumah. Contohnya mudah, waktu adik-adik bangun tidur, adik-adik membereskan tempat tidur enggak? Nah, itu sebagai contoh menolong sesama. Nah, kita sebagai manusia harus saling tolong menolong satu sama yang lainnya, karena kita manusia tidak bisa hidup satu sendiri. Jadi kita hidup itu harus sama-sama. Nah, jika kita hidup sama-sama, pasti si B memerlukan pertolongan si A. Begitupun si A pasti pasti membutuhkan pertolongan si B. Jadi sama manusia harus saling tolong menolong dimanapun kita berada. Nah, kakak ingatkan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus saling tolong menolong di dalam baik di dalam doa, di dalam apapun yang adik-adik bisa lakukan, hal-hal yang positif, karena hal-hal yang negatif tidak akan menimbulkan yang baik. Kalau positif pasti akan menimbulkan tindakan perbuatan yang baik. Nah, sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan ini bisa ditanamkan di dalam kehidupan. Sungguh luar biasa ya adik-adik, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Rahel tadi. Kakak harap adik-adik menyimak dengan baik sehingga adik-adik mengerti apa makna yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Nah, kakak juga yakin adik-adik pasti semakin bersukacita setelah melakukan ibadah ini. Nah, kita sudah berada di penghujung ibadah ini adik-adik. Yuk, sebelum kita menutup ibadah ini, kakak mau menyampaikan, yuk adik-adik boleh nih komentar di kolom komentar, sampaikan happy Sunday aja di komentar supaya kakak-kakak tahu siapa aja nih yang sudah menonton ibadah pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kali ini, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom adik-adik, untuk tugas warta akan dikirimkan di grup tugas warta sekolah minggu. Itu paling lambat nanti jam 7 malam. Setelah itu adik-adik boleh mengerjakan tugas wartanya, dan adik-adik boleh langsung kirim ke WA pribadi Kak Rahel atau ke WA pribadinya Kak Juli, itu paling lambat di hari Kamis sore. Semangat untuk mengerjakan tugas wartanya adik-adik.
Shalom. Shalom adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada minggu hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, walaupun ibadah kami masih dilakukan secara virtual, biarlah kiranya tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang terus memberikan berkat dan juga kesehatan selalu, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapa. Ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.